Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Direktur Pendidikan Pesantren Sumber Kemlar dan Ida, yang terhormat kepada kepala sekolah saya, dewan guru saya, kak kelas saya, adik kelas saya, serta terutama kepada guru mapel IPS saya yaitu Miss Yun. Nah, tidak lupa juga kepada keluarga saya yang berada di rumah. Semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan dibahkan rezekinya. Nah, perkenalkan, nama saya Fadila Sinta Salsabila. Saya kelas 9 MTS Al-Quran Nori Banifida. Akan mempresentasikan PTB jenis saya penilaian akhir semester mapel IPS yang berjudul tentang perdagangan internasional. Aslinya gimana sih kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, jadi yang pertama di sini, cabang pertama itu mengenai tentang perbedaan antara perdagangan dari dalam negeri sama yang di luar negeri. Terus yang kedua itu ada faktor terjadinya perdagangan internasional itu. Terus yang ketiga itu ada manfaatnya. Terus yang keempat itu ada strategi pemerintahan, dan yang terakhir adalah yang keempat itu adalah lingkup industri kreatif, dan yang terakhir itu ada strategi pemerintahan. Nah, yang pertama ini ada tentang perbedaan, di mana salah satunya contohnya itu adalah mata uang yang digunakan itu sama. Mata uang yang digunakan itu kan sama. Terus kalau misal di luar negeri itu mata uang yang beda sehingga menggunakan yang namanya devisa. Terus lanjut, yang kedua itu adalah biaya angkutnya murah. Maka kalau misalnya di luar negeri itu maka biaya angkutnya itu menjadi mahal. Terus yang ketiga itu ada kalau di dalam negeri kualitasnya itu akan bervariasi, tapi kalau di luar negeri itu harus mengikuti standar dari internasionalnya. Terus lanjut, yang kedua ini ada faktor terjadinya. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dari setiap negara. Terus yang kedua itu adalah perbedaan budaya dari suatu bangsa. Lanjut, yang ketiga ini ada tentang manfaat dari perdagangan internasional. Nah, pada manfaat dari perdagangan internasional adalah yang pertama dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Terus yang kedua itu adalah pendapatan negara yang meningkat dikarenakan melalui devisa hasil ekspor. Lanjut, yang ketiga itu adalah memperluas pemasaran barang menggunakan hasil produksinya. Lanjut, di sini tuh ada hambatan. Apa sih hambatan itu? Jadi hambatan itu adalah harga luar negeri itu lebih hambatan dari perdagangan itu adalah harga luar negeri itu lebih murah daripada hasil produk dalam negeri. Terus yang kedua itu ada kota. Apa sih kota itu? Jadi kota perdagangan itu adalah kebijakan untuk batasi jumlah ekspor dan juga impor barang dari suatu negara. Terus lanjut, di sini ada politik dumping atau politik dumping itu adalah sebuah kebajikan untuk menjual barang. Lanjut, terakhir ini ada kreativitas dalam perdagangan. Apa sih kreativitas itu? Jadi kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Terus yang terakhir di sini ada ekonomi kreatif, yaitu adalah pengembangan konsep yang berstandar sumber aset kreativitas yang diharapkan mampu meningkatkan sebuah pertumbuhan potensi ekonomi. Lanjut, di sini yang keempat itu ada tentang lingkup industri kreativitas. Nah, kreatif. Yang pertama itu ada iklan. Terus yang kedua itu ada arsitektur. Terus itu yang ketiga ada pasar barang seni. Yang keempat itu ada kerajinan. Kelima itu ada desain. Yang keenam itu ada fashion. Terus yang ketujuh ada video, film, dan juga fotografi. Terus yang kedelapan itu ada game. Terus yang kesembilan ada musik. Yang kesembilan ada seni pertunjukan. Terus yang ke-11 itu ada penerbitan dan juga penyetakan. Terus yang ke-12 itu ada layanan komputer. Terus yang ke-13 itu ada televisi dan juga radio. Terus yang ke-14 itu ada Terus yang ke-14 itu ada riset ya. Lanjut. Yang terakhir di sini itu ada strategi dari pemerintahan mengenai perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu ada menyiapkan insentif untuk memacu sebuah pertambahan industri kreatif yang berbasis budaya. Terus yang kedua itu adalah memberikan perlindungan hukum dan juga insentif bagi karya industri kreatif.
Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.